Gimana kalian sebagai pengusaha ngelihat fenomena ini terjadi nih? Mungkin kalau yang baru-baru ini aja ada Shopee ya yang baru ngumumin bahwa mereka pengen pindah satu divisi mereka ke Jogja dan Solo. Menurutku ini adalah langkah yang bagus ya. Jogja ini selama ini tuh dinilai sebagai kota yang SDM-nya berkualitas tapi industrinya nggak berkembang. Menurutku dengan adanya perusahaan-perusahaan besar ini masuk, ini sebagai titik balik Jogja ini lebih diperhitungkan lagi. Bukan cuman SDM yang berkualitas tapi lahannya juga ada dong gitu. SDM berkualitas akhirnya dia nggak cari makan di sini, cari makannya di luar, ya akhirnya Jogja nggak berkembang. Dengan perusahaan-perusahaan besar masuk ini harusnya bisa menjadi titik balik Jogja untuk bisa lebih berkembang gitu. Kalau ini saya melihatnya bahwa dari sisi bahwa ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja. Ya buktinya perusahaan-perusahaan ini mulai nggak sanggup lagi bayar standar gajinya, standar gaji Jakarta. Harus cari standar gaji termurah. Di mana ada standar gaji termurah? Jogja dan Solo. Jogja dan Solo. Oke teman-teman, balik lagi di The Tribes, medianya rakyat jelata. Hari ini spesial banget ya. Di kesempatan kali ini kita berkumpul bertiga nih ya. Ada Mbah Gondrong, ada Mas Yodan juga. Jadi hari ini baru banget nih ya, anget banget beritanya. Kita mau ngomongin soal banyak banget perusahaan nih, perusahaan-perusahaan Jakarta. Saya ketutupan Pak, mohon maaf. Jadi banyak banget perusahaan-perusahaan di Jakarta nih yang lagi melihat Jogja nih sebagai kayak semacam primadona gitu lah ya, untuk membuka entah itu kantor cabang mereka atau mereka pindah kantor nih Pak ke Jogja. Ada banyak alasannya dan hari ini kita bakal bahas ya segi positif dan negatifnya dengan format debat kusir. Oke, jadi gimana nih teman-teman? Kan kalian juga pengusaha ya dan ngelihat banyak nih market-market atau perusahaan-perusahaan gede Jakarta yang punya modal banyak nih akhirnya masuk ke Jogja nih. Boleh ceritain nggak sudut pandang kalian positif negatifnya gimana? Nggak gini, kamu kan sebagai wasitnya dulu. Jadi boleh. Iya, kamu harus memposisikan aku itu ada di mana, Simbah itu ada di mana. Ya Oke. kan? Terus nanti, ya kan? Apa namanya? Loh, Mas Tuku masih di situ. Tuku. Nah, nanti akhirnya kamu akan kayak jadi wasit gitu loh, wasit penengah untuk perlombaan debat ini. Oke. Gitu loh. Oke, jadi ini beneran kayak debat bahasa Inggris ya, teman-teman. Jadi ada yang harus pakai bahasa Inggris berarti. No. When we talking about this section. No, itu boso Jowo. No. Tahu bedanya enggak sih? Sit down. Good boy. Sit down. Nah, I mean sit down. Ya. Oke, jadi hari ini karena formatnya adalah debat kusir gitu, di mana Mbah Gondrong akan ada di pihak yang tidak setuju gitu atau kontra dengan masuknya perusahaan-perusahaan besar ini ke Jogja, dan Mas Yodan sebagai pihak yang setuju atau positive sides ya. Oke. Case pertama aku mau minta tanggapannya dulu. Gimana kalian sebagai pengusaha ngelihat fenomena ini terjadi nih? Mungkin kalau yang baru-baru ini aja ada Shopee ya yang baru ngumumin bahwa mereka pengen pindah satu divisi mereka ke Jogja dan Solo gitu, lebih khususnya. Nah mungkin kedepannya bakal banyak perusahaan lain lagi. Nah untuk itu gimana nih pendapat kalian? Sebetulnya kalau ini tuh fenomena ini tuh terjadi nggak cuma sekarang ya Pan ya. Maksudnya tuh sebetulnya dari lama gitu ya. Gojek aja udah buka kantor di Jogja, Grab udah buka kantor di Jogja, gitu kan. Dan kayaknya itu sebagian divisinya mereka tuh juga udah berkantor di sini, gitu. Kalau nggak salah ya, aku juga belum dapat datanya. Cuman memang mereka punya kantor-kantor besar yang di sini ya, sebetulnya gitu. Nah, menurutku ini adalah langkah yang bagus ya. Makanya gini, Jogja ini selama ini tuh dinilai sebagai kota yang SDM-nya berkualitas, gitu kan. Tapi industrinya nggak berkembang. Oke. Gitu loh. Tapi industrinya nggak berkembang. Nah, menurutku dengan adanya perusahaan-perusahaan besar ini masuk gitu, ini sebagai titik balik Jogja ini lebih diperhitungkan lagi. Bukan cuman, ya kan, SDM yang berkualitas, tapi lahannya juga ada dong gitu. SDM berkualitas akhirnya dia nggak cari makan di sini, cari makannya di luar, ya akhirnya Jogja nggak berkembang. Dengan perusahaan-perusahaan besar masuk ini, gitu kan, ini harusnya bisa menjadi titik balik Jogja untuk bisa lebih berkembang gitu. Oke, jadi dari Mas Yodan menganggap bahwa Jogja tuh punya SDM yang berkualitas nih Pak gitu, dan para SDM ini butuh wadah gitu.
Tuh kan disabotase loh saya. Nah, emang saya tuh seberapa mengkhawatirkannya sih membuat kalian tuh selalu membungkam saya dengan mensabotase main. Gak ada mensabotase. Kamu sendiri gak nyalain dari tadi. Saya kan host, semua disiapkan. Prompter tolong, prompternya nyalain. Oke, saya ulang ya Pak ya. Udah menyerah dia, udah menyerah duluan, udah menyerah. Jadi dari Mas Yodan berargumen kalau itu tuh baik karena sebenarnya Jogja tuh punya SDM yang bagus. Kita tuh mampu loh gitu. Cuman selama ini lapangan kerjaannya nggak ada yang bisa nyerap talenta yang berbakat ini gitu. Nah dengan masuknya mereka harapannya ya terjawab lah gitu. Puzzle yang kosong ini akhirnya terisi gitu. Kalau menurut Simbah gimana? Enggak sih, kalau ini saya melihatnya bahwa dari sisi bahwa ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja. Oke, kenapa tuh tidak baik-baik saja? Ya buktinya perusahaan-perusahaan ini mulai nggak sanggup lagi bayar standar gajinya, standar gaji Jakarta. Harus cari standar gaji termurah. Di mana ada standar gaji termurah? Jogja dan Solo. Jogja dan Solo. Oke, jadi Loh, tapi nggak kayak gitu. Maksudnya gini loh. Ya itu kan wajar bagi sebuah perusahaan gitu kan. Kita mengambil efisiensi yang paling masuk akal dong. Lah kalau misalkan gini, sekarang tak tanya. Kalau kita pertahanin, let's say aku punya perusahaan gitu. Tapi kan nggak gitu juga caranya, di mana karyawan yang tadinya standarnya gaji Jakarta dengan alasan entah itu produktivitas dan lain-lain, dia dipaksa untuk pindah ke Jogja dengan nerima rate Jogja. Kalau tidak mau terima, silahkan mundur. Lah kan fair. Fair gak sih? Ya fair Ya dong. fair dong. Kalau nggak mau mundur aja. Kalau Lah, kan begitu gini dari loh, awal dia rekrutmennya jangan nawarin pekerjaan di Jakarta. Dari awal aja di Jogja, jangan di tengah jalan. Orang yang sudah punya niatan kerja ke Jakarta terus dipaksa untuk pindah ke Jogja. Oke, mungkin aku tengahin ya. Gak bisa kayak gitu. Sabar. Debat pakai adab. Itu Gini, jadi mungkin buat perusahaan-perusahaan yang udah terlanjur besar ya, dan mereka sekarang lagi proses mungkin restrukturisasi gitu. Yes. Jadi yang awalnya mungkin mereka ngira, oh di Jakarta karena mungkin networkingnya mudah gitu. Terus juga kelihatan ya stratanya di sini berbeda banget ya. Di Buka. mana ada komandan pakai sambal plastik loh. Maijo University. Oh iya. tur, bagus tur, mantap. Ditunggu placementnya tur. Ya, Iya sayang ini gerobaknya baru satu, sip-sipan. Ini pun gula aren jadi SKM ya. Iya. Salah nih Mas Eman. Gak apa-apa. Oke, balik lagi. Jadi mungkin itu restrukturisasi gitu, di mana perusahaan ini udah terlanjur besar dan mereka agak sulit buat movementnya sekarang, karena startup mau gimana pun harus tetap agile kan gitu. Jadi mereka akhirnya di tengah jalan baru kepikiran nih untuk kayaknya oke deh kalau kita serius baru kepikiran pindah ke Jogja. Kamu tuh juri apa kamu ada di pihakku sih? Enggak, ini aku ngelempar kasus lagi. Kelihatan sih memang kaliannya memang bersekongkol untuk membunuh karakter saya di sini. Kalau itu iya. Kalau itu iya. Oke, tadi aku agak nggak sepakat ya ketika Baru kepikiran. dibandingkannya dengan Gojek misalnya. Ya Gojek kenapa perlu punya kantor di sini? Kayaknya nggak cuma di sini deh, dia ada di Solo juga ada di mana untuk mengelola driver-drivernya yang di Jogja. Oke, masuk akal. Manajemennya, komplainnya dan segala macam. Oke. Tapi kalau Shopee gitu misalnya, masa iya sih yang komplain di Jakarta terus ngurusnya ke Jogja? Oh enggak dong, beda kan ini kan kantor sebuah divisi. Ini konteksnya kalau aku ngelihat itu adalah sebuah efisiensi. Betul, menurut perusahaan selalu harus memikirkan efisiensi. Ini bukan yayasan sosial loh. Nah, benar, ini kan bukan mati. dari awal ini bukan yayasan sosial loh, mati di. Ya. Nah, sabotase kan? Dibungkam. Dibungkam. Ini bukan yayasan sosial, ini perusahaan. Dari awal dia tahu ini bukan yayasan sosial. Dari Iya. awal dia tahu konsekuensinya berbisnis di Indonesia. Betul. Di mana pajak itu banyak, Oke. potongan banyak. Oke. gitu. Lalu? Ya terus kenapa sekarang akhirnya membidik Jogja? Kan bikin tambah Jogja macet kawan. Bro, Tech Winter. Ya. Itu artinya apa mas? Cek winter. Cek winter. Oh. Sekarang gini. Teknologi winter. Gini. Udah nggak ranahnya ya perusahaan-perusahaan teknologi itu bakar-bakar duit aja. Sudah harus mempertimbangkan yang namanya cash flow. Oke? Nah, kalau kita ngomongin 2-3 tahun, 5 tahun yang lalu gitu, duitnya masih banyak, Pak.
Oh, sekarang udah mulai habis. Udah mulai habis. Oh, berarti perusahaannya tidak profit ya. Oke, let's say ya, aku bilang sekarang let's say ya. Let's say kemarin ada kesalahan fundamental yang dilakukan oleh perusahaan. Sekarang kalau kamu jadi CEO-nya lebih milih bertahan di Jakarta dan tutup atau pindah di Jogja dan bertahan. Aku dari awal tidak memilih Jakarta untuk membangun. Kalau sudah terlanjur, salah dia. loh, ya Emang nggak kayak masalah gitu dong. gua? Kan kita nggak bisa memutarbalikkan waktu. Sekarang harus diambil keputusannya. Iya. Iya, apa? Iya. Oke. Agak susah ya. Jadi kita perlu mencari solusi nih Pak gitu. Dan solusinya dari perusahaan-perusahaan ini kan adalah ya tadi merestrukturisasi perusahaan mereka agar mereka bisa profit gitu dengan mencari daerah-daerah yang mungkin cost-nya bisa lebih murah. Iya, maksud saya gini, apakah nggak ada jalan lain yang bisa win-win solution bagi karyawan itu sendiri? Nah, berapa banyak karyawan yang direkrut dari daerah-daerah diiming-imingin kerja di Jakarta dengan gaji yang besar, akhirnya dia ngelamar ke sana, setelah sampai di sana dengan alasan efisiensi dan lain-lain, itu perusahaan pindah ke Jogja dan memaksa karyawannya untuk punya pendapatan standar orang Jogja. Ya kalau nggak mau kan tinggal resign. Tapi Susahnya nggak bisa di kayak mana? gitu Pak. Bisanya di mana? Kalau nggak mau tinggal resign dong. Nggak bisa kayak gitu dong. Lah, kenapa? Kan mereka udah punya karir lama di perusahaan Nggak, tersebut. dia kayaknya Yang salah itu kan expected-nya. Betul nggak? Yang salah Dia harus expected-nya. buka rekaman The Tribe beberapa bulan yang lalu di saat ASN dipindahkan ke IKN, dia nggak terima. Lu kan mereka punya keluarga, hidup di sana dan segala macam. Kan kita lagi main Iya. debat. Oh ya main debat ya. Kenapa sih nggak Oke. bisa move on gitu loh? Main Bukan perang. masalah nggak Nggak bisa move on, move nggak on. istiqomah Anda. Lu nggak bisa. Loh. Ini Saya lo istiqomah orangnya. Iya. Di depan di sini saya koma. Oh iya. Azan siapa azan? Ya, agak memang nggak susah ya ngebelainnya juga kalau ya perusahaan akhirnya memilih Jogja. Cuman saya kalau bagi saya sebagai orang Jogja sih lebih ngelihatnya bahwa tambah padat. Oke. Jogja akan sangat kompetitif sekali. Oke. Ya bagus dong ekonominya berputar. Iya kalau berputar yang nikmati orang Jogjanya. Nah, tapi Pasti. Oke, Tapi pertama, Pasti kecipratan. Nggak mungkin enggak, dong. enggak terlalu banyak. Pak. Nah, sekarang aku tanya. Apa? Itu perusahaannya terdaftarnya di perusahaan Jakarta sehingga dia wajib pajaknya di Jakarta. betul. Oke. Kedua, karyawannya benar jajan di Jogja, tapi yang punya tempat jajannya orang Jogja Sekarang bukan. aku tanya sekarang. Yang faktor yang untuk menjadi indikator penilaian UMK itu apa? Salah satunya industri loh. Betul. Daya beli juga. Yang dari kemarin diresahkan masyarakat Jogja mengenai UMK itu akan ketolong loh. Dengan adanya tumbuhnya industri-industri di Jogja. Ganti topik aja yuk. Nggak enak loh ini bahas. Satu sisi Jogja perlu, tapi gua harus bilang bahwa Sekarang makanya- yang nggak istiqomah siapa coba? Ayo. Makanya kita debatkan, Pak. Makanya Gimana kita sih? biar ketemu nih. Nggak paham konteksnya nih. Akhirnya penonton juga mengerti. kayak orang PKS ya kalau debat harus nyerang gitu loh. Itu loh PKS itu rumah makan di pojokan sana. Oh, Ini tuh oke. kan kita tuh lagi bahasin mengenai ekonomi ya. Ya. Ya Betul. bisnis dan ekonomi. Kenapa Tolong ke jangan politik ke politik. lagi? Kenapa ke politik Yang lagi? bilang PKS itu politik siapa? Apa Partai tuh? politik PKS Apa tuh tuh? PKS? Bukan, Apa? pedagang keliling sosial di pojokan Oh. sana itu loh. Dia dagang untuk dia bagi-bagi memang. Asosiasi Oh. asosiasi. Oke. Ya. Terus? Paham ya habis itu? Enggak. Ya Oke, memang oke. agak kalau aku memang melihatnya dari sisi tadi ya, empati aja sih. Sama orang-orang yang udah diminta pindah. telanjur gitu ya. Dia apply-nya dari daerah ke Oke. pusat gitu. Udah sampai sana ditawarin lagi balik tapi dengan berbagai syarat. Syaratnya harus menyesuaikan gaji di sini gitu. Oke. Nah, sebenarnya kalau aku masih bisa melihat celahnya bagi si karyawannya. Waktu MOU itu kotanya di mana? Jakarta kan? Ya dituntut aja perusahaannya. Saya ditempatkan di Jakarta. Ya kenapa sekarang harus dipindahkan dan harus turun gaji? Oke. Gitu. Tapi ini ya, kalau menurut beritanya itu nggak semuanya ditawarin untuk berpindah Ya. ke Jogja dan Solo gitu Mm-mm. misalnya. Cuman untuk karyawan-karyawan yang mungkin dia kontraknya di bawah setahun, belum setahun lah sama mereka. Ya. Nah untuk yang udah di atas atau udah staff ke atas itu dia tetap menggunakan gaji di mana kontrak dia awalnya Mas Yodan ini udah berapa tahun dia di situ? gitu. Nah saya nggak tahu dia terafiliasi sama apa ya. Oh.
Cuman kalau kita lihat dari sisi positifnya juga, artinya si perusahaan ini juga udah mencoba mengakomodir gitu, Pak. Iya, iya. Jadi nggak semata-mata dia pengen mengutamakan kepentingan perusahaannya doang. Iyalah, semua perusahaan pindah ke Jogja yuk. Memang Jogja perlu lapangan pekerjaan lagi. Nah, kalau kita lihat juga, Kok gitu toh? Ini tuh ditutup aja lah. Nggak seru. kok kamu menyerah? Bukan, aku masih punya akun Shopee. Masih punya lapak di Shopee. Kok menyerah duluan loh? Aku menyerang, ya nanti berimbas pada lapakku. Oh, kita nggak specifically ngomongin satu perusahaan. Iya. Oh enggak, tapi kan yang disebut tadi itu ya. Itu salah satunya. Salah satunya. Contoh. Salah duanya. Salah duanya Gojek. Gojek udah lama. Gojek, Grab, udah lama. Udah. Ini ada satu lagi yang kemarin baru survei, lokasi di Jogja. Apa tuh? Aku nggak berani baca, nggak berani nyebut. Oke, ada lah ya pokoknya Ada perusahaan Ada perusahaan banyak, yang banyak banget sekarang. teknologi Nah, juga lah ya. Shopee itu bukan cuman baru sih sebenarnya, mereka udah punya yang di TikTok BTW buka juga di Jogja. TikTok juga ya? TikTok, GIK. ya. Oh Di- iya. di kawasan komplek UGM. TikTok situ. berarti sepaket sama Tokped? Nggak tahu sih. Atau kalau itu. ByteDance-nya Nggak dong? ngerti aku. ByteDance-nya Beda. kayaknya. Beda. Nah, yang Shopee yang udah lama di Ciwok apa namanya ya? Iya, Jiwok. Jiwok Mall. Heeh. Iya, itu udah lama. Gitu. Itu juga satu gedung itu isinya orang Shopee semua. Enggak. Enggak. Ada bioskopnya juga. Mayoritas. Enggak juga. Enggak juga, enggak. Dia cuma Lu maunya gimana sih, Bang, sebenarnya? Lah kan kenyataannya emang enggak ya? Kenyataannya emang enggak. Ya kan Hoax itu namanya. Kan jadinya ketahuan kalau aku nggak pernah ke situ. makanya jangan ngomong kalau yang kamu nggak tahu, Pak. Cuman aku dengar Oke, doang sih. cuman ini kan kita lihat juga sebagai warga Jogja ya. Akhirnya kan ini opportunity baru gitu buat kita warga Jogja ngelihat kayak akan banyak nih perusahaan yang akan buka di Jogja gitu. Jadi mahasiswa-mahasiswa atau mungkin calon lulusan yang akan dicetak oleh universitas-universitas yang di Jogja itu nggak perlu repot lagi gitu untuk cari karir atau cari perusahaan sampai ke ibu kota yang ibu kotanya juga mau dipindah sebenarnya. Ya. Nah, jadi cukup di Jogja doang setelah lulus kita bisa dapat karir yang kita mau karena perusahaan-perusahaan juga pada Bukannya kesini. dulu mimpi banyak mahasiswa Jogja menimba ilmu secara budgetnya murah dalam tanda kutip operational cost-nya murah dan lain-lain. Oke. Terus setelah itu applying ke perusahaan-perusahaan Jakarta untuk dapatkan standar gaji di Jakarta. Ya itu kan konsideran aku dari tadi loh, supaya Jogja itu nggak cuman sebagai pencetak SDM terbaik, tetapi ekonominya juga bertumbuh. Kan konsideranku dari tadi itu. Oh, Tapi gitu. gini, ngomong-ngomong soal itu, salah satu yang menjadi aku tidak setuju ya, karena Simbah udah menyerah ya, berarti kan ini debat kusirnya udah selesai ya. Sebenarnya ini aku buka kartu trufnya ya, menurutku ya, yang nggak dibuka sama Simbah tadi. Kartu trufnya itu adalah kayak gini, perusahaan-perusahaan itu sering sekali melakukan skema quiet quitting. Betul. Gitu. Jadi membuat gini loh. Karena saat kita mem-PHK, let's say begini, aku memiliki perusahaan, aku CEO keluarga perusahaan A, gitu kan. Aku memiliki 100 karyawan, gitu. Kalau aku mau memindahkan di sini sedangkan kontrak mereka di sana sudah gajinya sekian, kita nggak bisa semena-mena untuk nurunin gaji. Ya. Untuk bisa nurunin gaji dan lain sebagainya itu kan ada peraturan-peraturan yang harus dipenuhi Ya, kan, betul. termasuk Ya, jujur harus sih, kenapa berapa nggak aku periode. bahas itu karena itu ada elemen unsur kesannya nanti bisa si perusahaan bilang itu fitnah dan lain-lain. Gua kan nggak mau kejebak di situ ya. Kan di zona ini saya main aman aja lah. Oh, enggak Loh, fitnah. enggak, Kita enggak kan enggak fitnah. nyebut perusahaan siapa. Kita nggak nyebut perusahaan siapa. Iya. Ini Ini kan bahas fenomena quiet fenomenanya kayak gitu loh. Oh, gitu. Fenomena quiet quitting. Iya. Jadi kayak memang kayak gitu. Jadi kalau aku memindahkan 100 atau nggak mau 100 karyawanku tuh nggak mau aku pindahkan dengan gaji yang lebih murah, gitu kan. Opsinya aku adalah mem-PHK. Kalau perusahaan yang melakukan PHK itu harus ada pesangon, ya kan? Harus ada beberapa kalau nggak salah tiga elemen apa namanya? Air, udara, api. Elemennya itu. tiga elemen kontraprestasi yang harus diberikan ke karyawan gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan karyawannya yang berhenti resign itu cuma satu elemen. Gitu. Aku lupa namanya apa ya. Ada, aku lupa. Pokoknya cuma satu elemen. Jadi kan ngiritnya lumayan banyak nih. Nah, untuk menskemakan itu akhirnya perusahaan membuat peraturan seperti tadi. Kalau mau dipindah gajinya, kalau pilihanmu cuma dua, kalau misalkan mau ya gajinya turun, gitu. Kalau enggak, ya berarti dia resign, Oke. kan gitu. Karena perusahaan yang di sini harus tutup kantor yang di Jakarta, misalkan gitu. Nah, itulah skema seperti itu yang menurutku sometimes tidak fair, Tidak fair. gitu loh. Nah,
Kenapa bisa seperti itu? Nah, ini aku sedikit mengkritisi bagaimana perusahaan-perusahaan startup teknologi waktu itu tuh talent war-nya menurutku terlalu gila-gilaan. Talent war terjadi kenapa? Karena mereka bakar duit banyak-banyak, ya kan? Skema bisnisnya itu menurutku dari awal sudah tidak sehat. Gitu loh. Yang namanya bisnis itu cash flow is the king, ya kan? Bukan burning money dong, gitu loh. Oke. Nah, Atau bukan sorry, aku agak nyelip di situ sedikit. Atau bukankah waktu awal-awal merekrut dan menggembor-gemborkan, memberikan gaji tinggi, menawarkan gaji tinggi itu bentuk membangun brand image, seakan-akan perusahaan ini kuat banget, keren banget. Kalau kerja di sini, lu gajinya tinggi banget. Betul. Betul kan? Ada image kayak gitu juga kan? Iya, betul. Dan pada akhirnya dia merasa bahwa itu membebani. kalau perusahaannya. menurutku sebenarnya bukan itu sih, Mbak. Bukan Lebih ke talent war waktu itu fenomenanya. Ya, karena perebutan banyak untuk talent di bidang tertentu itu yang jumlahnya masih nggak banyak terus diperebutkan gitu ya. Iya, ngerasa punya duit banyak, jadi berani hire orang dengan gaji setinggi-tingginya demi mendapatkan talent terbaik. Gitu. Dan sekarang mulai pada realistis. Mulai pada realistis karena investor pun akan berpikir profitnya kapan. Gitu loh. Bubble tadi udah pada pecah ya. Udah pada pecah gitu loh. Nah, itu yang terjadi akhirnya perusahaan-perusahaan itu utamanya yang berbasis teknologi itu akhirnya pada kelabaan, pada mikirin bagaimana efisiensi, bagaimana gaining profit gitu. Oh, ya wis lah. Tapi guys, ini tuh sebenarnya udah kelihatan dari setelah Covid kemarin ya. Dimana pas Covid itu investor kan mulai goyang ya. Mereka mulai kayak butuh uang lah gitu. Kapan sih ini profitnya perusahaan-perusahaan yang udah diinvest sama mereka. Nah, terus setelah Covid itu kan juga akhirnya kan waktu itu WFH semua orang di hybridkan lah, di rumahin lah, kerja dari rumah gitu. Jadi bisa remote. Nah, setelah selesai Covid, mereka yang remote ini akhirnya mulai diminta ngantor lagi. Curhat kayaknya, Mbak. Iya, curhat ya sih. Ini dia kan sudah mulai 2 bulan yang lalu ya sebenarnya kerja di rumah ya. Iya, curcol. Alasan sama bosnya remote ya dari rumah ya. Padahal sebenarnya ya kerja tempat lain. Nah, padahal kan waktu direkrut juga bilangnya, oh kita remote working gitu, flexible working hours, kamu bisa work from anywhere gitu. Tapi ternyata setelah Covid kok beda gitu, dari kontraknya kok beda. Mungkin emang ada beberapa adjustment ya, kayak akomodasi yang ditambahkan gitu, hybrid accommodation lah gitu, atau mungkin juga kerjanya nggak harus full, di kantornya nggak harus full. Tapi kan itu juga akhirnya beda dari kontrak yang awal ditawarkan kan. Dan akhirnya karyawan-karyawan yang pada nggak setuju, akhirnya melakukan dipaksa melakukan quiet quitting tadi juga gitu. Ya ini kalau menurutku adalah gini, Cok. Secara keseluruhan itu berbeda dengan mungkin zaman-zaman 10-20 tahun yang lalu gitu. Yang mana kalau kita kerja itu di perusahaan yang memang korporasi besar gitu ya, dengan sistem yang udah rigid. Bahkan mereka udah ngitungin pensiunan dan lain sebagainya. Itu ditambah dengan SDM-nya itu mentalnya adalah mental sekali satu perusahaan, 2 perusahaan dia akan long last di situ. Beda dengan anak-anak sekarang kan gitu loh, yang mereka nyari portofolio banyak, setahun 2 tahun pindah, 3 tahun 4 tahun udah pindah. Semakin banyak portofolio dia kerja di mana, itu semakin pride buat dia gitu loh. Ditambah dengan perusahaannya juga seperti itu, bertumbuhnya secara cepat banget. Yang mana sistemnya belum rigid, sistem SDM-nya belum rigid, manajemen sumber daya manusianya itu kayak belum paten banget gitu. Sehingga ya akan kayak gitu, salah memperhitungkan standarisasi gaji, salah memperhitungkan SOP kerja dan lain sebagainya gitu. Jadi itu menurutku udah kesalahan yang masif dan terstruktur sih. Struktur dan masif. Tapi ini juga nggak sih, kalau dulu kan bayangan perusahaan yang besar atau yang sustain adalah ya mereka yang udah memang lama gitu di industri tersebut, mungkin udah 10-20 tahun gitu di perusahaan itu, maka perusahaan itu akan disebut besar dan orang akan gengsi gitu buat kerja di situ kan, kayak wah ini keren gitu, bisa kerja. Lah ya, nah, kalau sekarang kan perusahaan setahun 2 tahun orang bisa kayak wah anjir gue mau kerja di situ gitu. Iya. Kayak cepet banget gitu perusahaan ini bisa karena mindsetnya SDM-nya juga sama, Pan. Aku nggak takut nanti aku keluar dari situ gitu loh. Benar. Dia setahun 2 tahun perusahaan besar nih, umurnya baru 2 tahun 3 tahun besar gitu. Oh keren, aku pengen di situ. Dia tidak mempertimbangkan aku harus bisa hidup dari dia sampai aku besok pensiun. Enggak kayak gitu mindsetnya, Pan.
Mindsetnya tuh aku cari porto di sini, aku cari duit di sini, udah selesai gitu. 2-3 tahun ya udah cabut aja selesai gitu. Oh. Mindsetnya juga seperti itu Bahkan anak-anaknya. nggak mikir reward 20 tahun bekerjanya apa. Enggak mikir ke situ. Ya di generasi ini ya. Itu perusahaannya juga nggak mikir sih kayaknya. Iya, makanya tadi aku bilang ini adalah sebuah kesalahan masif terstruktur. Iya benar. Karena semuanya, Cok. Gitu loh. Iya, benar. Dari investornya, dari perusahaannya, dari SDM-nya. Gitu loh. Tumbuh temu tutup kuy, pisan. Ya. Nah, mungkin Simbah tuh bisa ngasih ini sih sudut pandang yang apa namanya? Pelaku pekerja yang di korporasi-korporasi gitu kan. Yang di generasinya Simbah ini kan lepasan dari ini ya, biasanya tuh pada pejuang-pejuang itu, ya kan? Angkatannya Simbah ini kan pejuang-pejuang kemerdekaan tuh. Ya, dapat penghargaan. Nah, dapat penghargaan terus pada mulai masuk ke BUMN, ke perusahaan swasta yang korporasi besar. Itu gimana sih, Mbah? Yang dipikirin generasi-generasi Simbah ini gimana sih, Mbah, waktu itu, Mbah? Wah, saya nggak relate ya dengan pembicaraan ini ya. Saya kan orang-orang yang tidak cari kerja dari perusahaan-perusahaan. Tapi kan pernah di korporasi kan dulu. Jangan disebut. Saya kan lagi berframing bahwa saya adalah Iya, dulu katanya di korporasi besar. besar sekali. Tapi gimana menurut Simbah? Nggak usah ngomongin generasi deh gitu. Kayak mindset yang kayak gitu tuh bener nggak sih, Mbah, untuk mencari kerja di zaman sekarang? Ya sebenarnya enggak ya. Kalau kita bicara, aku pada saat masih menjadi karyawan pasti berpikirnya ya tadi ya loyal sama perusahaan. Ya walaupun ada kesempatan-kesempatan yang membuat kita punya mimpi. Wah, kayaknya di perusahaan ini rewardnya lebih gede. Di perusahaan ini hal-hal ini lebih gede, kita lebih cepat naik dan segala macam. Ya ada pasti hal-hal kayak gitu dari generasi yang dulu juga pasti ada. Itu ya kenapa ada istilah dari dulu kan ada kutu loncat lah segala macam gitu. Dan aku sekarang udah gak ada tuh kutu loncat. Sekarang bukan semuanya. Ini sekarang amuba lompat namanya sekarang karena kecil-kecil. Kalau kutu masih gede. Gitu. Dan kalau sekarang ngerasa nggak relate karena udah bukan karyawan lagi kan gitu. Ya cari gaji secara mandiri juga kan. Jadi nggak ngerasa connect dengan hal-hal kayak gitu. Enggak, maksudnya ngomentarin aja, nggak harus Anda Ya udah kalau misalkan nggak relate dari situ karena nggak cari kerja, sekarang dari sudut pandang pengusaha. Iya. Nah, dengan adanya orang-orang seperti itu kayak gimana? Nggak relate juga. Kenapa? Karena karyawan saya romusa semua. Kerja tanpa dibayar, cuman dijanjiin masuk surga loh kerja tempat saya itu. Kapitalis sekali dia. Tolong ini narasumbernya bisa diganti yang 50 lebih karyawan. Anda kan nggak punya alternatif narasumber lain. Iya. Kita butuh POV pengusaha beneran. Ya kalau aku sih kenapa salah satunya merintis usaha itu di Jogja karena tadi elemen-elemen bahwa karyawannya masih sangat terjangkau. Nah itu Anda berpikiran seperti itu? Itu kayak gitu. Gimana sih? Ya saya kan tidak mewakili, nggak pengen tadi kan diminta saya untuk mengiyakan yang dari sana-sana ya gitu loh. Ya alasannya itu gitu, keadaannya bersyukurnya bahwa di Jogja itu berbagai hal banyak yang dalam tanda kutip murah ya. Oke. Walaupun yang nggak murah itu istri saya. Oke. Karena belanja tetap di Superindo sama aja. Maaf nanti dikatnya pada bagian ini ya. Boleh ya. Kan Superindo bisa pay letter. Iya. Mbak, itu loh Mbak, keluhan suami Anda. Enggak, dia masih suka ke pasar Kolombo. Beli cabai sama bawang. Beli yang lainnya baru di Superindo. Oke, jadi kalau kita simpulin ya, berarti nggak salah kalau Jogja dan Solo dipandang seksi sama si pengusaha-pengusaha ini, apalagi mereka-mereka yang udah punya nama gede, udah punya uang yang besar. Yang sedihnya ini pemerintah kita, pemerintah daerah, cenderung akan mendewakan, sengaja volume suaraku dikecilin, cenderung mendewakan perusahaan-perusahaan yang punya brand name besar ini, dan tunduk sama mereka. Tapi bagus dong. Kok bagusnya dari sisi mana? Kayaknya pemerintah kayak kita tuh nggak punya bargaining power sama perusahaan-perusahaan ini. Gitu. Enggak, maksudnya sejak kapan di dinas di salah satu dinas, saya nggak nyebut namanya. Ini Kok nggak jadi? Itu sejak kapan ada kantor atau perwakilannya dari sebuah perusahaan Shopee lah sebutnya. Di mana? Coba ada di salah satu kantor dinas. Di mana? Pojokannya ada logo besar Shopee-nya. Di mana, Mbak? Emang ada? Ada. Di mana?
Ada jalan Cakraminata. Emang iya? Ada. Di Solo pun ada, aku pernah lihat. Enggak. Gini. Kalau aku lihat dari sudut pandang pemerintahnya, sebenarnya kan pemerintah juga butuh gitu perusahaan-perusahaan besar ini. Iya loh. Buat branding. Karena kalau enggak, anak-anak muda di Jogja enggak akan mau kerja di Jogja kalau enggak ada perusahaan-perusahaan yang gede ini. Mereka butuh nama besar juga, Mas. Maksudnya tuh kenapa sih masih lagi kamu tuh selalu Nah, aku pindah sini aja. oposisi sama pemerintah gak sih? Iya kayak dia tuh kenapa sih? ada Iya loh. ada gitu. Saya sebagai moderator Pemirsa, saya jadi mohon berpihak. maaf, saya merasa salah circle ya. Saya punya teman-teman yang tidak support banget loh sama temennya. Kenapa gitu? Aku tuh sampai sekarang tuh masih bingung. Maksudnya ada pengalaman apa sama Gini, dinas? maksud saya. Dinas apa sih? Dinas koperasi atau dinas Ya, apa? Maksud saya gini. Dinas apa? Dinas pertanian. Saya punya teman, dia punya perusahaan namanya Tribe, inisialnya ya Tribe. Nah, di mana di daerah lain, di provinsi lain, produk-produknya acceptance, diterima di sana. Oke. Tapi di sini enggak. Tapi giliran Shopee masuk, tuh kayak didewain gitu loh. Oh, jadi maksudmu baiknya pemerintah tuh mendukung perusahaan. Ya fair yang juga, lokal. perusahaan Iya. lokalnya didukung gitu ya. Perusahaan multinasional atau international company juga Ya, kalau- diajenin dengan baik gitu. Tapi kenapa harus berpikiran negatif, Mbah? Maksudnya saya gini loh. nggak berpikir negatif. Maksudnya gini, mungkin aja memang perusahaannya teman Anda itu tadi, gitu kan, memang dirasa nggak punya duit gitu loh. Kan positif. Positif ya, Positif. karena belum layak nih kerja sama Iya, dinas gitu ya. betul. Oh gitu, segitunya Gitu. dinas kita ya. Nah kan benci pemerintah lagi kan. Aku nggak bilang benci, di mana kata-kataku yang benci. Aku tuh udah positive thinking loh tadi loh. Tapi kamu sentimen Iya. lu. Aku Tapi udah positive positive thinking mau ada narasinya bahwa belum cukup banyak duit. Jadi kalau mau berkolaborasi sama dinas harus punya cukup banyak duit. Loh enggak, maksudnya kan bisa aja. Oh berarti ini programnya nanti nggak bisa jalan karena bensinnya nanti kurang. Takutnya udah disupport sama dinas, ternyata nanti flop di tengah jalan. Gitu loh maksudku kayak gitu loh. Politikanya gitu. negatif banget. Perusahaan anak lokal ya didukung, disupport dengan semaksimal mungkin. Oke, Bukan didorong terus ya. yang datang yang perusahaan dengan uang besar terus langsung disembah-sembah, dikasih space, dikasih tempat. Tolonglah. Tolonglah. Jangan Ibu jangan lupa nanti Ibu Kepala Dinas ya saya cantumkan nomornya Simbah. Silahkan langsung dihubungi ya. udah punya dia nomor telepon saya. Oh. Tapi kan saya nggak pernah digubris ya. Kalau jangan bahaya banget. Atau dinas yang mau promosi di sini kita masih- boleh. Ayo klarifikasi lah ya kenapa ada kantornya marketplace-nya internasional ada di sana, tapi ada kantor nggak ada ditawarkan kepada marketplace lokalnya yang untuk menawarkan produk luar Apa negeri. tuh emang ada Pak marketplace lokal? Ada. Apa tuh? Kita ngomongin yang lain yuk. Iya. Yang lebih lucu. Setelah Udah. segmen Durasinya udah berikutnya. habis. Oke, tolong disimpulin dulu berarti. Oke, moderator silakan disimpulin. Enggak, kalian masing-masing lah ya. Dari positive sides-nya, kenapa kita harus menerima perusahaan-perusahaan ini di Jogja dan kita juga harus aware sama dampak negatifnya apa aja. Ya nggak bisa gitu. Pada dasarnya Debatnya udah selesai. sebagai pengusaha, saya membuka tangan lebar-lebar untuk hadirnya perusahaan-perusahaan internasional di Yogyakarta. Oke. Catatannya adalah pemerintah daerah juga harus berlaku adil, Oke. memberikan ruang dan kesempatan yang sama bagi perusahaan-perusahaan lokal juga. Jangan cuman yang dilihat perusahaan internasionalnya jauh juga, tapi potensi lokalnya juga tolong dilihat. Oke, baik. Gitu sih. Oke. Closing statement ya. Yep. Hai, perusahaan-perusahaan yang dapat funding banyak, gitu ya. Jangan lupakan fundamental bisnis dong. Begitu udah flop, gitu kan, baru karyawan-karyawannya kena dampaknya, gitu loh. Dari awal tolong dipertimbangkan yang baik, gitu loh. Jangan cuma cari valuasi, deadlock, terus karyawan yang kena imbasnya, gitu sih. Ini kayaknya kebalik. Ya, aku udah ngerasa. Mau jadi Sih kontra. kembali. Kembali ya? Dia mau jadi Yaudah, dukung. kita balik ya. Yuk, Oke. balik. Nah, gitu. Nanti wajahnya tolong editor ya, wajah dia dirubah wajah saya. Aduh, Nyusahin ya. repot. Nyusahin. Oh, tapi saya punya harapan juga, Pak. Apa tuh? Sebagai moderator. Harapan Anda adalah Anda terima lagi di perusahaan dengan label internasional lagi ya. Enggak, jadi harapan saya adalah gimana caranya bukan mereka ke Jogja karena gaji Jogja itu Rendah. terjangkau, enggak, jangan rendah lah.
terjangkau buat Ya, mereka. rendah emang sih. rendah. Separuhnya Jakarta, Cok. Iya kan berarti lebih terjangkau buat mereka. Kita pilih bahasanya yang korporasi lah. Kalian kan orang pendidikan. Nah, ingat loh, ini medianya rakyat jelata loh. Rakyat Iya. jelata tuh gak ada ngomong terjangkau. Miskin. Miskin, Iya. rendah. Udah, ayo. Ya, harapan saya adalah bukan karena Jogja miskin terus dimanfaatkan gitu. Terus Tapi gimana caranya mereka datang ke Jogja dan menaikkan gaji di Jogja gitu. Oh. Oke, aku tanya sekarang. Kalau mereka datang, ya, terus gaji di Jogja, terus kalau mereka datang, terus gaji di Jogja naik, apa kabar usaha? Apakah, kau mati? Apa kabar usaha-usaha kecil seperti kita? Jadi kita nggak bisa mampu bayar SDM dong. Tribe ini sudah berafiliasi sama BUMD. Ini disabotase. Ini disabotase. Jangan sampai mereka datang gajinya orang-orang Jogja itu naik terus usaha-usaha kecil yang nggak mampu gaji Itu yang saya khawatirin gitu. SDM lagi. Kalian egois dong kalau kayak gitu. Bukan masalah egois, kemampuan kita kan nggak secerah mereka di mana gampang banget ngambil funding dari mana-mana untuk menjadi Bukan gini, Cok. Karena caranya bukan seperti itu. Bukan tiba-tiba UMR nanti naik dan lain sebagainya. Bukan seperti itu. Tapi perekonomiannya secara keseluruhan itu naik, digerakkan dahulu. Gini. Kabarnya pola konsumsi di Jogja itu udah mulai meningkat juga. Gara-gara mahasiswa yang datang ke sini. Betul. Orang luar lagi loh yang punya duit akhirnya. Iya, tapi kan pola konsumsinya meningkat otomatis. Betul. Bisnis UMKM itu juga akan menggerakkan ekonomi secara Betul, keseluruhan. Emang betul. seperti itu. Iya. Nah, kalian kan juga bakal dapat banyak duit tuh kalau pintar nyarinya kan dari perusahaan, dari mahasiswa-mahasiswa. Nah, masalahnya rupiah itu kadang-kadang suka salah alamat. Nggak sampai ke dompet. Ini deh. Nomor rekeningnya salah satu digit. Makanya pakai Bitcoin aja. Dah, clear ya. Oke. Tutup. Oke, udah. Sekian aja episode The Tribes kali ini. Semoga kalian dapat manfaatnya dan Jangan sampai lupa jumpa di like, episode selanjutnya. Komen, subscribe. Maksudnya ntar ulangi. Like, comment. Bye. Kok